Hai Sobat Data, selamat datang di petualangan seru kita hari ini. Pernah nggak sih kalian penasaran gimana Tokopedia bisa rekomendasiin produk pas banget buat kalian? Atau gimana Google Maps dapat memprediksi macet? Jawabannya adalah dengan analisis data. Dan hari ini kita akan belajar dari nol sampai bisa, lengkap dengan demo praktis di Google Colab. Tentu saja karena akan panjang buat di satu video. Nanti kita akan terbagi menjadi 6 part. So, let's go learn some data. Pertama-tama, apa sih data analisis? Analisis data itu seperti kita menjadi detektif, di mana kita perlu membersihkan data, memeriksa data, memodelkan data, serta menemukan insight dari data tersebut. Nah, sebagai seorang detektif, kita memiliki tools andalan. Di sini merupakan Python. Mengapa Python? Karena Python itu mudah, library-nya keren, serta memiliki komunitas yang besar. Selain itu, kita akan menggunakan platform Google Colab, di mana Colab merupakan platform cloud yang dapat menjalankan kode Python langsung pada browser tanpa instalasi. Jadi, interface Google Colab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu cell code dan cell text markdown. Yang sedang kita pakai ini merupakan cell text atau markdown. Dan untuk cell kode di sini kita bisa menambahkan langsung kode. Terus cara memakainya kita bisa langsung menulis function Python. Sebagai contoh di sini kita langsung pakai hello. Nah, langsung keluar output dari function print ini. Selanjutnya, kita akan mengenal secara singkat tentang Pandas. Pandas merupakan salah satu library Python yang akan kita gunakan untuk menganalisis data di mana struktur datanya berbentuk data frame. Mirip seperti tabel pada spreadsheet. Lalu, gimana sih cara membuat data frame? Sebelum membuat data frame, kita perlu mengimport library Pandas yang sebelumnya telah kita singgung. Jadi, kita perlu mengimport Pandas. Perlu disingkat SPD. Selanjutnya, untuk membuat data frame, kita perlu membentuk suatu variabel dalam bentuk dictionary. Jadi di sini teman-teman boleh ikut aja ya. Jadi sebelum membuat Pandas data frame, kita perlu membuat datanya nih. Datanya dalam bentuk dictionary. Dictionary itu terbagi menjadi key serta values. Jadi key-nya nama, terus nilainya atau value-nya. Di sini ada, kita isi sembarang aja. Nah, habis itu selain nama kita tambah lagi ya, usia. Habis itu kota. Supaya agak banyak datanya. Di sini usianya 25, 30, 22, 28. Lalu kotanya Jakarta, Bandung, ya, serta Medan. Nah, kita udah memiliki data nih. Kita udah ada datanya. Lalu kita dapat memanggil fungsi pada library Pandas untuk membentuk data frame-nya. Jadi di sini kita buat variabel baru df. Terus kita panggil function Pandasnya nih. pd titik. Terus data frame karena kita mau buat data frame ya. Terus datanya. Oke. Nah, terus cara cek datanya gimana? Kita bisa langsung aja panggil variabelnya df. Di sini ada kolom nama, usia, kota. Terus nama Darlen, Dimas, Emerson, Gerald, usia 25, 30, 22, 28, kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Nah, kita udah melakukan nih brief singkat pada Pandas. Jadi kita akan ada nih beberapa ujian pemahaman, yaitu kita diminta menambahkan kolom baru bernama pekerjaan ke dalam dictionary dan lihat hasilnya. Terus yang kedua membuat data frame baru
dengan jawaban berbeda, dengan data berbeda. Misalnya data buah atau hewan. Jadi untuk jawaban nomor 1, karena kita diminta menambahkan pekerjaan ke dalam dictionary, jadi kita bisa aja data, terus kita tambahin aja pekerjaan. Jadi di sini akan menambahkan data baru pada data pekerjaan. Jadi engineer, designer, habis itu analis. Di sini engineer-nya I-nya 2. Nah, setelah kita udah menambahkan data baru pada dictionary-nya, kita bisa langsung cek. Jadi udah ada nama, usia, kota, dan pekerjaan. Selanjutnya kita bisa ubah lagi nih pada data frame yang sebelumnya. Jadi df pada data frame terus data. Jadi kalau kita cek, jadi udah ada nih kolom pekerjaan. Selanjutnya itu membuat data frame baru. Di sini data frame yang akan kita buat itu data buah. Jadi semisalnya sel code baru, terus data buah, habis itu kita kasih aja buah. Dan selain buah, kita tambahin juga deh warna dari buah tersebut. Jadi di sini semisalnya buah apel, terus pisang, terus kayak jeruk. Nah, terus warnanya itu merah, kuning, terus oranye. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi kita bisa aja langsung data frame buah, def buah, data frame, frame data buah. Jadi kalau kita lihat variabel df buahnya, itu udah ada buah apel warna merah, buah pisang warna kuning, buah jeruk warna oranye. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa itu analisis data, mengapa Python populer, bagaimana proses analisis data dilakukan, serta mengapa penggunaan Google Colab membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan analisis data. Juga sedikit tentang libraries Pandas. Di topik berikutnya, kita akan membahas lebih tentang manipulasi data dengan Pandas. Jadi, stay tune dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you!